Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Hamzah, Stambuk A241-19139, sedari kelompok 4. Baiklah, pada percobaan kali ini mengenai praktikum elektronika dasar percobaan 1, yaitu katode ray oscilloscope atau CRO. Baiklah, katode ray oscilloscope atau CRO atau osiloskop adalah alat elektronik untuk melihat bentuk signal tegangan, mengukur harga tegangannya, dan mengukur durasi atau frekuensinya bila signal tegangan berulang secara periodik. Beda fase antara dua deretan gelombang sinusoida yang sama frekuensi dapat juga diukur dengan alat ini. Kelebihan dari CRO itu sendiri yaitu terhadap multimeter sebagai pengukur tegangan, bahwa CRO merupakan alat ukur PK tegangan, voltage sensitive instrument yang mempunyai impedansi masukan yang cukup diukur tegangannya. Dengan kata lain, tidak membebani sistem yang diukur. Selain itu, untuk mengukur besaran bolak-balik, multimeter hanya dapat atau benar dipakai bila frekuensi dari besaran pada 50 frekuensi Hz saja. Sedangkan dengan CRO atau frekuensi O tegangan searah sampai ribuan Hz, signal muncul sekali saja dengan durasi yang sangat pendek, order mikrosek. Dalam satu eksperimen dapat juga diamati dengan menggunakan sebuah osiloskop strobe. Adapun prinsip kerja dari CRO yaitu dengan menggunakan layar katode. Dalam osiloskop terdapat tabung panjang yang disebut tabung sinar katode atau katode ray tube (CRT). Secara prinsip kerjanya ada dua tipe osiloskop, yaitu yakni tipe analog dan tipe digital. Nah, osiloskop pada tipe analog itu menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung sesuai bentuk gambar yang diukur. Pada layar osiloskop langsung ditampilkan bentuk gelombang tersebut. Osiloskop waktu nyata analog RT menggambarkan bentuk-bentuk gelombang listrik dengan melalui gerakan pencarian elektron dalam sebuah tabung sinar katode dari kiri ke kanan. Pada osiloskop tipe digital mencuplikan bentuk gelombang yang diukur dan dengan menggunakan ADC, analog to digital converter, untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Dalam osiloskop digital, gelombang yang akan ditampilkan lebih dulu disamplingkan dan didigitalisasikan. Osiloskop kemudian menyimpan nilai-nilai tegangan ini bersama-sama dengan skala waktu gelombangnya di memori. Pada prinsipnya, osiloskop digital hanya mencuplik dan menyimpan demikian banyak nilai dan kemudian berhenti. Ia mengulangi proses ini lagi dan lagi sampai dihentikan. Selanjutnya itu bagian-bagian alat pada osiloskop. Perhatikan gambar berikut. Situ sudah tersedia nomor dari alat-alat osiloskop. Bagian pertama yaitu tombol power on off, digunakan untuk menghidupkan atau mematikan osiloskop. Yang kedua yaitu lampu indikator, berfungsi sebagai indikasi osiloskop dalam keadaan on atau off. Yang ketiga itu rotation, berfungsi untuk mengatur posisi tampilan garis pada layar agar tetap berada posisi horizontal. Yang keempat yaitu intensity, digunakan untuk mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Yang kelima fokus, digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur. Yang keenam cal, digunakan untuk kalibrasi tegangan peak to peak atau tegangan puncak ke puncak. Yang ketujuh itu position, digunakan untuk mengatur posisi vertikal. Yang kedelapan itu inver atau infer, digunakan saat tombol inver ditekan, sinyal input yang bersangkutan akan dibalikan. Yang kesembilan itu scalar volt atau dV, digunakan untuk memilih besaran tegangan per sentimeter pada layar osiloskop. Yang ke-10 itu variabel, yaitu digunakan untuk mengatur kepekaan sensitivitas arah vertikal pada saluran atau channel yang bersangkutan. Yang ke-11 yaitu AC DC. Pilihan AC digunakan untuk mengukur sinyal AC. Sinyal input yang mengandung DC akan ditahan atau diblokir oleh sebuah kapasitor. Sedangkan pada pilihan posisi DC, maka input terminal akan terhubung langsung dengan penguat yang ada osiloskop dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar osiloskop. Yang ke-12 GND. Jika tombol GND diaktifkan, maka terminal input akan terbuka. Input yang bersumber dari penguatan internal osiloskop akan ditanahkan
atau grounded. Yang ke-13 vertical input CH-1 sebagai vertical input untuk saluran 1. Kedua, vertical input CH2 sebagai vertical input untuk saluran 2. Scalar mode. Scalar mode pada nomor 15, scalar mode pada umumnya terdiri dari 4 pilihan, yaitu CH1, CH2, dual, dan ADD. CH1 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 1, CH2 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 2, dual untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1 dan saluran 2 secara bersamaan, dan ADD untuk menjumlahkan kedua pasukan saluran atau saluran secara aljabar. Hasil penjumlahannya akan menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar. Yang ke-16 itu X10 MNG untuk pembesaran magnification frekuensi hingga 10 kali lipat. Yang ke-17 position untuk penyetelan tampilan kiri kanan pada layar. Yang ke-18 XY. Pada fungsi XY ini digunakan input saluran 1 akan menjadi axis X dan input saluran 2 akan menjadi axis Y. Yang ke-19 itu scalar time and dive, digunakan untuk memilih skalar besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak sentimeter pada layar osiloskop. Yang ke-20 itu tombol cal time atau dive untuk kalibrasi time atau dive. Yang ke-21 variabel. Fungsi variabel pada bagian horizontal adalah untuk mengatur kepekaan. G and D gunakan untuk koneksi yang dihubungkan ke ground tanah. Yang ke-23 itu tombol CHOP dan ALT. CHOP adalah penggunaan potongan dari saluran 1 dan saluran 2. ALT atau alternatif adalah penggunaan saluran 1 dan saluran 2 secara bergantian. Yang ke-24 itu hold off untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop. Yang ke-20 itu level. Level atau tegral level digunakan untuk mengatur gambar yang diperoleh menjadi diam atau tidak bergerak. Yang ke-20 itu tombol normal atau auto, digunakan untuk pemicu dilakukan secara otomatis atau normal. Yang ke-27 tombol lock. Yang ke-28 scalar coupling. Scalar coupling digunakan untuk menunjukkan hubungan dengan sinyal searah lisi atau bolak-balik akse. Yang ke-29 itu scalar source sebagai penyelesaian pemilihan sinyal. Yang ke-30 triangle alt, yang ke-31 slope, yang ke-32 itu X. X ini digunakan untuk triangle yang dikembalikan dari rangkaian keluar osiloskop. Selanjutnya itu adapun pada penampilan pada layar display pada alat osiloskop. Yang pertama itu layar osiloskop bagian A, yang kedua, yang ke B, trace garis yang digambar oleh osiloskop mewakili sinyal. Yang bagian C itu garis grid horizontal, yang bagian D garis grid vertikal, dan E garis tengah horizontal dan vertikal. Ya, demikianlah tadi penjelasan mengenai percobaan 1, yaitu katode osiloskop atau CRO. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di lain waktu.